Di sebuah desa kecil yang tersembunyi di kaki pegunungan Kalimantan Barat, hiduplah seorang wanita tua bernama Ibu Suri bersama putri semata wayangnya, Rina. Desa itu sangat terpencil, jauh dari gemerlap kota, dan hanya dihuni oleh beberapa keluarga petani sederhana. Mereka tinggal di rumah panggung kayu beratap rumbia yang sudah tua, tetapi tetap kokoh melindungi mereka dari teriknya matahari dan dinginnya malam. Desa itu dikelilingi oleh hutan belantara yang penuh dengan kehidupan. Suara burung berkicau di pagi hari, gemericik air sungai yang jernih, dan aroma tanah basah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan mereka. Meskipun sederhana, desa itu menyimpan kedamaian yang tak bisa ditemukan di tempat lain. Namun, kedamaian itu tidak sepenuhnya dirasakan oleh Rina. Sejak kecil, ia selalu memimpikannya kehidupan yang berbeda, kehidupan yang penuh kemewahan dan kenyamanan, jauh dari kesederhanaan desa. Rina adalah gadis yang dikenal di seluruh desa karena kecantikannya. Wajahnya putih berseri, dengan mata yang memancarkan daya tarik, dan rambut hitam panjang yang selalu tergerai indah. Setiap kali Rina berjalan melewati desa, anak-anak kecil memandangnya dengan kagum, dan para pemuda desa tak henti membicarakan kecantikannya. Namun, kecantikan Rina tidak diiringi dengan kepribadian yang hangat. Ia sering merasa malu dengan keadaan keluarganya yang miskin dan rumah mereka yang sederhana. Dalam hatinya, ia menyimpan rasa iri terhadap gadis-gadis di desa tetangga yang sering berpakaian bagus dan hidup lebih berkecukupan. "Kenapa aku harus hidup begini, Bu?" keluh Rina suatu pagi saat mereka sedang sarapan sederhana dengan nasi dan ikan asin. "Lihatlah orang lain. Mereka punya kehidupan yang jauh lebih baik. Aku pantas mendapatkan yang lebih dari ini." Ibu Suri yang mendengar keluhan itu hanya tersenyum pahit. Ia memandang putrinya dengan mata penuh kasih. "Nak, kebahagiaan tidak ditentukan oleh harta. Ingat, kita punya satu sama lain. Itu sudah cukup." Namun, bagi Rina, kata-kata ibunya hanyalah penghiburan yang kosong. Ia terus bermimpi tentang kehidupan yang lebih baik, tanpa memahami bahwa apa yang ia miliki sudah lebih dari cukup. Ambisinya yang besar perlahan menjauhkan hatinya dari kasih sayang ibunya. Pada suatu hari, kabar besar datang ke desa kecil mereka. Seorang saudagar kaya dari kota mengumumkan bahwa ia akan mengadakan pesta mewah untuk memilih calon istri dari gadis-gadis tercantik di sekitar wilayah tersebut. Rina, yang sangat mendambakan kehidupan kota, merasa ini adalah kesempatan emas baginya. "Bu, aku akan ikut ke pesta itu. Aku yakin aku bisa memenangkan hati saudagar itu. Aku akan meninggalkan desa ini dan hidup lebih baik," ucap Rina penuh semangat. Ibu Suri merasa khawatir. "Nak, apakah kau yakin? Kehidupan di kota tidak selalu seperti yang kau bayangkan. Jangan sampai ambisimu membutakan hatimu." Namun, Rina tidak mendengarkan. Baginya, inilah jalan untuk keluar dari kehidupannya yang ia anggap menyedihkan. Hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Rina mengenakan pakaian terbaik yang dimilikinya, kain kebaya sederhana yang sudah diwariskan dari neneknya. Meski demikian, ia tampak sangat cantik. Ibu Suri, yang setia menemani putrinya, membawa semua barang bawaan mereka di punggungnya. Saat melewati desa tetangga, Rina merasa malu berjalan bersama ibunya yang berpakaian lusuh dan berjalan terlatih-tatih. Beberapa orang menatap mereka dengan heran. "Siapa wanita tua itu, Rina?" tanya seorang pemuda desa tetangga. Rina, tanpa berpikir panjang, menjawab dengan dingin, "Dia hanya pembantuku." Ibu Suri terkejut mendengar kata-kata itu. Namun, ia tidak mengatakan apa-apa. Dalam hatinya, ia merasa hancur, tetapi kasih sayangnya pada putrinya membuatnya tetap diam. Ketika mereka hampir sampai di kota,
Awan gelap tiba-tiba menggantung di langit. Angin bertiup kencang, dan hujan deras mulai turun. Rina merasa kesal karena gaunnya yang ia jaga mulai basah. Ibu Suri mencoba menutupi putrinya dengan kain lusuh yang dibawanya. "Bu, jangan sentuh aku. Kau hanya membuatku semakin terlihat buruk," bentak Rina sambil menjauhkan ibunya. Ibu Suri terdiam, air matanya mengalir, bercampur dengan hujan. Ia berlutut di tanah, menengadahkan tangan ke langit, dan berdoa dengan hati yang penuh luka. "Ya Tuhan, jika ini satu-satunya cara agar anakku belajar menghargai kasih seorang ibu, berikanlah pelajaran untuknya." Tanah di bawah kaki Rina mulai bergetar. Ia mencoba melangkah mundur, tetapi kakinya terasa berat. Perlahan, tubuhnya mulai berubah menjadi kaku. "Bu, tolong aku. Aku minta maaf." Rina menjerit dengan suara yang mengguncang hati siapa saja yang mendengarnya. Namun, semuanya sudah terlambat. Tubuh Rina sepenuhnya berubah menjadi batu. Dari celah-celah batu itu, air mengalir seperti tangisan yang tiada henti. Batu itu menjadi simbol abadi dari penyesalan Rina dan kasih seorang ibu yang tak pernah padam. Penduduk desa menyebutnya, batu menangis. Ibu Suri menatap batu yang kini menjadi wujud putrinya. Air matanya bercampur dengan hujan, mengalir tanpa henti. Ia berjalan mendekati batu itu, memeluknya dengan penuh kasih, meskipun tubuhnya mulai gemetar karena kelelahan dan rasa duka yang mendalam. "Anakku, aku memaafkanmu," bisiknya dengan suara serak. "Aku tahu kau hanya tersesat dalam ambisimu. Aku berharap kau bisa memahami betapa besar cintaku padamu." Namun, batu itu tetap diam, hanya air yang terus mengalir dari permukaannya. Ibu Suri sadar bahwa ini adalah takdir yang harus diterima. Ia berdoa agar batu itu menjadi pengingat bagi semua orang untuk selalu menghargai orang tua dan tidak terbuai oleh keserakahan duniawi. Kejadian itu segera menjadi perbincangan di seluruh desa dan wilayah sekitarnya. Penduduk desa yang mendengar cerita ini mulai mendatangi batu menangis untuk melihatnya sendiri. Mereka merasa takjub sekaligus sedih dengan kisah di balik batu itu. Orang-orang percaya bahwa air yang mengalir dari batu menangis adalah simbol penyesalan abadi Rina. Air itu dianggap suci oleh sebagian penduduk, karena berasal dari cinta seorang ibu yang tidak pernah padam meski telah dikhianati. Legenda batu menangis akhirnya menjadi bagian dari tradisi cerita rakyat di desa itu. Setiap kali ada anak-anak yang bersikap durhaka atau melupakan kasih sayang orang tua, para orang tua di desa akan menceritakan kisah Rina dan Ibu Suri. "Jangan seperti Rina, yang tidak tahu cara menghormati ibunya," kata seorang nenek kepada cucunya. "Kau harus ingat, harta bisa hilang, kecantikan bisa pudar, tetapi cinta ibu tidak akan pernah tergantikan." Cerita ini tidak hanya menjadi pelajaran bagi anak-anak, tetapi juga menjadi pengingat bagi orang dewasa untuk selalu menjaga hubungan mereka dengan keluarga dan orang-orang yang mencintai mereka. Hingga kini, batu menangis masih berdiri di tempat yang sama, dikelilingi oleh hutan yang sunyi. Air yang terus mengalir dari batu itu seolah menjadi saksi bisu dari perasaan penyesalan Rina yang tidak akan pernah hilang. Para penduduk desa sering datang ke sana untuk berdoa, bukan untuk meminta sesuatu, tetapi untuk memohon kebijaksanaan agar mereka tidak terjebak dalam kesalahan yang sama. Batu menangis menjadi simbol kekuatan cinta seorang ibu dan peringatan agar manusia selalu bersyukur atas apa yang mereka miliki.